Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan saya di channel tutorial desain grafis. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah desain tentang wall decor, yaitu hiasan dinding. Kali ini konsep yang akan kita buat adalah seperti ini. Teman-teman bisa lihat di layar monitor masing-masing. Kita akan membuat sebuah desain yang simple, minimalis, dan khas anak muda sekali ya. Di sini kita coba membuat tema tentang ulang tahun atau kado hadiah untuk ulang tahun. Langsung aja bagaimana kita memulainya, kita langsung buka. Pertama silakan teman-teman buka dulu aplikasi Adobe Photoshop. Di sini saya menggunakan Adobe Photoshop CS3. Nanti yang kedua teman-teman bisa membuka aplikasi Corel Draw. Di sini saya menggunakan Corel Draw X7 ya. Sekarang kita buka bahan-bahan yang mau kita pakai ya. Pertama kita buka dulu pada bagian file yang saya berikan di halaman deskripsi. Di situ nanti teman-teman bisa mendapatkan beberapa bahan yang saya berikan. Pertama adalah file vektor, di situ berisi tentang beberapa bahan mentah dan juga bahan yang sudah saya edit. Teman-teman tinggal cut dan copy paste ke dalam latihan ya. Untuk yang kedua teman-teman bisa download file template berupa Corel Draw. Untuk kali ini mulai video ini saya akan menyimpannya ke dalam format X4 ya. Kenapa? Karena kemarin ada yang komen di channel YouTube saya bahwa di situ ternyata ada beberapa file yang tidak sinkron dengan Corel Draw versi tinggi. Seperti ini. Ini komen dari Mas Denny Saputra. Lapor Bang, dibuka di Corel 21 stok pakai Corel 2019 juga sama ya. Di sini ternyata ada beberapa efek yang tidak sinkron dengan Corel yang versi terbaru. Oleh karena itu mungkin mulai video ini saya akan coba simpan dalam format X4 agar semuanya bisa kompatibel ya. Langsung aja kita mulai. Langkah pertama silakan teman-teman buka dulu file vektor ya. Yang kedua silakan teman-teman buka file untuk desainnya, templatenya silakan teman-teman buka. Berikutnya kita akan menuju ke pengerjaan yang pertama. Di situ saya akan menuju pada desain saya yang masih berupa file di luar Corel ya. Artinya masih belum saya masukkan ke dalam file vektor, namun filenya itu sama sebenarnya ya. Di sini saya coba buka dulu di bagian wall decor foto bagian ke-12. Di situ ada bahan yang seperti ini. Jadi pertama itu adalah backgroundnya. Untuk background ini saya download di Google sama seperti ini teman-teman ya, tidak saya edit ini. Ini langsung saya tarik ke dalam Corel Draw, sudah saya pakai. Kedua, di situ ada beberapa label yang saya gunakan itu yang bagian atas. Jadi saya downloadnya dapat 3 langsung kayak gini, tetapi yang saya pakai adalah yang bagian atas ini saja ya. Kemudian yang ketiga yang perlu saya informasikan bahwa foto yang saya pakai di situ juga dapat dari Google, jadi bukan hasil foto sendiri. Namun yang saya dapat itu adalah seperti ini. Jadi fotonya agak buram dan gelap ya, cenderung gelap. Kenapa? Karena ini adalah foto yang sama dengan yang teman-teman ambil menggunakan kamera ya, atau kamera HP atau kamera DSLR. Nanti hasilnya cenderung kurang maksimal kalau kita tidak melewati pengaturan di Photoshop ya. Oleh karena itu foto ini harus kita olah dulu di dalam Photoshop agar nanti hasilnya bisa maksimal. Sebenarnya kita juga bisa langsung membuat desainnya di dalam Photoshop, tetapi tidak saya pakai. Kenapa? Karena laptop saya masih kurang support untuk mengedit yang begitu berat di Photoshop ya. Oleh karena itu selalu saya lempar ke dalam Corel Draw. Langkah pertama kita buat dulu foto ini menjadi seperti ini, menjadi lebih cerah seperti ini. Kita juga nanti langsung potong aja di Photoshop. Kita masukkan dulu kayak gini, kita tarik langsung kita lepaskan di dalam Photoshop. Setelah itu teman-teman view-nya teman-teman atur ya, bisa pakai F di keyboard silakan. Kemudian setelah itu teman-teman langsung potong aja ya, potong pakai pen ini. Saya pakai pen tool atau tool pen untuk pemotongan. Jangan lupa bagian pengotoran di atas ini pilih yang kanan ya, yang pad untuk memotong. Pertama kita seleksi dulu seperti ini, seleksi foto ini secara keseluruhan kayak gini ya. Nanti bersihkan bagian luarnya, nanti backgroundnya kita hapus. Kita seleksi semua kayak gini. Baik teman-teman, sekarang kita sudah sampai bagian kanan bawah ya seleksinya. Nanti teman-teman seleksi yang rapi biar nanti hasilnya juga bisa maksimal. Kita sekarang selesaikan semua hingga titik yang terakhir ini tersambung dengan titik seleksi yang pertama di sini. Setelah itu teman-teman tekan spasi, klik kanan fit to on screen, kemudian klik kanan make selection, radiusnya masukkan angka 1, lalu klik OK. Setelah terseleksi kayak gini teman-teman bisa copy Ctrl D atau tekan Ctrl Shift I inverse untuk menghapus delete yang backgroundnya ini ya. Tapi di sini karena
layarnya masih saya kunci, jadi saya menggunakan Ctrl J aja untuk mengcopy langsung. Nah seperti itu ya. Nah untuk membuat background bawahnya agar terlihat putih, nanti kita bisa pakai layar baru, kemudian tekan Shift sama backspace di keyboard, lalu klik OK. Nah seperti itu ya. Berikutnya kita kembali ke layar yang paling atas, bagian dalam ini kita bersihkan juga pakai pad ya, pakai tool pen tadi. Seperti ini teman-teman ya, kita juga harus hubungkan titik yang pertama dengan titik yang terakhir, lalu klik kanan Max Selection, masukkan angka 1 radiusnya, klik OK, kemudian klik delete di keyboard. Untuk menghilangkan seleksinya teman-teman klik Ctrl D. Selanjutnya kita akan menghilangkan bagian yang sebelah kanan yang ada di dalam tangan di sini. Kita seleksi juga seperti yang tadi. Kita selesaikan pelan-pelan hingga nanti ujung pertama ini nanti akan tersambung dengan ujung yang terakhir. Kita hubungkan hingga seperti ini, lalu klik kanan Max Selection, masukkan radiusnya 1, klik OK, kemudian klik delete di keyboard, tekan Ctrl D untuk menghilangkan seleksinya. Berikutnya kita akan menghilangkan bagian sini. Ini ada semacam background sedikit di bagian atas ini. Kita seleksi juga kayak gini ya. Klik kanan Max Selection, masukkan angkanya 1, klik OK, klik delete, klik Ctrl D, lalu klik spasi, klik kanan Fit on Screen. Seperti itu ya. Berikutnya kita crop dulu bagian foto ini. Kita crop seperti ini, lalu kita tekan enter, kemudian kita cerahkan fotonya ya. Klik image adjustment, kemudian pilih break and contrast, masukkan nilainya misalkan 50, kemudian kontrasnya kita masukkan 40. Jika kurang cerah bisa teman-teman naikkan lagi misalkan 70 dan seterusnya ya. Kemudian klik OK. Kemudian untuk membuat foto ini tampak lebih natural, teman-teman bisa mainkan di curve-nya. Caranya klik image adjustment, kemudian curve di sini. Lalu kita atur-atur sedikit di bagian grafiknya ya. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah teman-teman klik OK. Setelah itu kita coba buka file new, kemudian lembar baru international paper, lalu kita klik A4 ya di sini. Kemudian kita klik, jangan lupa kita pilih yang RGB color dan resolusinya 300, klik OK. Ini untuk apa? Untuk kita melihat apakah foto ini sudah siap untuk dipakai di A4 atau enggak ya. Kemudian view-nya teman-teman atur, klik F di keyboard, F lagi sampai view-nya seperti ini. Lalu foto ini teman-teman geser, teman-teman masukkan ke dalam lembar A4 ya yang tadi. Ini saya simpan dulu karena biasanya Photoshop saya not responding jika tidak saya simpan dulu ya, karena laptopnya kurang support untuk desain ya. Kita klik OK dulu. Setelah itu bagian ini saya besarkan. Lalu foto ini ternyata kalau saya masukkan dalam Photoshop A4 itu ukurannya sangat kecil. Oleh karena itu kita harus besarkan dulu agar nanti waktu digeser ke Corel langsung siap untuk pakai ya. Kita masukkan, kita besarkan kayak gini, pakai Shift Alt, klik OK. Jika ukurannya sudah sesuai nanti bisa kita langsung simpan ya. Ini jika kurang cerah nanti bisa cerahkan lagi. Adjustment, break and contrast kita cerahkan lagi sedikit, naikkan 10. Oke. Kemudian kita baru crop lagi di sini. Klik OK. Setelah itu sembunyikan bagian backgroundnya, lalu teman-teman simpan file, save as, lalu taruh di desktop misalkan ya. Tak taruh di desktop, saya beri nama foto. Kemudian formatnya saya pakai PNG di sini. Kemudian saya simpan. Kita tunggu hasilnya. Interlistnya klik none, oke. Dan hasilnya adalah seperti ini teman-teman ya. Kita lihat di desktop. Hasilnya adalah seperti ini. Fotonya sudah tanpa background dan juga lebih cerah dari warna yang sebelumnya ya. Berikutnya kita akan menuju ke bagian CorelDRAW teman-teman ya. Sekarang teman-teman buka aplikasi CorelDRAW-nya. Di situ tadi kita sudah membuka file vektor. Kemudian di situ juga kita sudah membuka file yang sudah jadi template-nya ya. Sekarang kita buka lembar kerja baru, file, di sini klik new. Lalu teman-teman masukkan namanya misalkan latihan. Kemudian kertasnya A4 dan resolusi 300, warnanya jangan lupa pakai yang CMYK color. Lalu klik OK. Setelah terbuka lembar baru, kemudian kita copy dulu bagian yang sudah jadi untuk kita contoh di bagian sampingnya ya. Klik kanan, klik copy, lalu kita pergi ke latihan, klik kanan, pastekan di sini, kemudian teman-teman geser ke kiri kayak gini. Berikutnya kita pergi ke file vektor, teman-teman bisa masukkan backgroundnya dulu. Kita klik kanan, kita copy.
kemudian kita ke dokumen latihan, klik kanan, pastekan di sini, kemudian kita cek ukurannya apakah sudah 21. Ternyata belum ya, kita harus samakan dengan ukuran A4. Berapa ukurannya? Yaitu 21 kali 29,7. Kita copy yang bawah, kita pilih backgroundnya, yang atas kita ketik 21, yang bawah kita pastekan tadi ukurannya, kemudian klik enter dan kita tekan huruf P agar langsung lari ke bagian tengah ya, seperti itu. Berikutnya kita pergi ke file vektor, kemudian kita ambil foto dan juga bagian label, kita langsung copy keduanya, lalu kita pergi ke latihan, kemudian klik kanan, kita pastekan di sini seperti ini. Kedua, kita harus mengatur dulu bagian objeknya ya. Sekarang kita atur bagian fotonya, kita kecilkan kayak gini, kita sesuaikan dengan keinginan kita, kita atur lagi. Nah, seperti ini. Jika dirasa sudah pas, sudah sesuai, langkah berikutnya adalah kita buat dulu foto ini drop shadow-nya sedikit ya. Kita buat drop shadow-nya sedikit. Kenapa? Agar nanti foto ini tidak terlihat terbang di atas background ya. Caranya kita atur dulu drop shadow-nya di sini. Nah, seperti ini. Kita klik kiri langsung lepaskan kayak gini, kemudian kita pakai yang atas ya, yang flat bottom left. Lalu kita paskan di tengah-tengahnya kayak gini, kemudian pengaturannya adalah 10 dan 30. Jadi kelebarnya 10. Kemudian kita enter, lalu transparansinya adalah 30, klik enter. Warnanya pilih yang warna pink di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini ada bayangannya teman-teman ya. Kalau kita hilangkan nanti akan terlihat. Ini tanpa, kemudian ini ada drop shadow-nya. Sekali lagi, ini yang tanpa, ini yang tanpa, ini yang ada drop shadow-nya ya. Itu berbedanya teman-teman ya. Kemudian kita sekarang kembali ke bagian label. Labelnya di sini saya tadi sudah informasikan saya menggunakan yang atas, jadi kita potong, yang lainnya kita buang ya. Kita pakai kotak di sini, kemudian kita drag kayak gini, kita atur, kita minimaliskan aja, paskan pada bagian labelnya. Kemudian kita nanti akan memotongnya ya, atau kita akan copy bagian label yang atas ini aja. Lalu setelah itu tekan shift, pilih background labelnya semuanya ini, kemudian pilih yang intersect di sini. Kemudian teman-teman bisa geser kayak gini ya. Lalu yang ini kita delete, yang ini kita kecilkan, kita taruh di tengah-tengah seperti ini. Untuk menaikkan ke bagian atas objek, klik kanan, order in front of, kita pilih bagian objeknya seperti ini ya. Kemudian kita kecilkan lagi, kita atur layoutnya agar tampak sesuai dengan keinginan kita seperti ini. Lalu klik T agar di tengah-tengah, kemudian geser ke bawah pakai shift seperti ini. Saya pakai garis pertolongan agar nanti ukurannya bisa pas ya. Yang bawah sudah pas, sudah sesuai di sini. Kemudian kanan kirinya sudah oke. Kita geser perbesar sedikit bagian kanannya. Baik teman-teman, sudah. Kemudian kita beri drop shadow pada bagian label. Klik di sini langsung lepaskan, kemudian kita pakai bottom left, kemudian kita geser naikkan ke atas kayak gini ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk pengaturan drop shadow-nya adalah kita cek dulu berapa, yaitu 2 dan 22, 2 dan 22 sudah sesuai ya. Nah, seperti ini. Kita besarkan sedikit. Oke. Selanjutnya kita akan membuat teks ya. Untuk bagian background ini sudah siap, kita tinggal membuat kata-katanya ya. Kita buat dari yang paling atas dulu, yaitu tulisan happy birthday-nya. Kita klik text tool di sini, kemudian kita klik langsung di luar, kita ketik. Kemudian yang atas ini saya buat teksnya ini agak melengkung teman-teman ya, agak melengkung. Caranya bagaimana? Kita buat garis dulu pakai pen tool di sini, lalu kita garis di sini kayak gini. Nah, seperti ini. Di atasnya kepala si model. Nah, seperti ini ya. Lalu kita selesaikan dengan cara klik 2 kali untuk menghilangkan ujung garis ya.
seperti ini bisa kita atur lagi di shape tool, kemudian titiknya kita paskan lagi sesuai dengan keinginan kita seperti ini misalkan. Lalu setelah itu kita bisa pergi ke pick tool lagi, kita pilih teks yang berdaya ini, kita klik 2 kali, Ctrl A, Ctrl X, kemudian kita masukkan di sini teks toolnya sampai mouse-nya itu ada lambang seperti garis di bawahnya huruf itu ya. Lalu klik, kemudian Ctrl V di sini. Setelah itu mouse-nya kembali ke pick tool, lalu setting ukuran fontnya besarnya berapa ya. Kita coba cek di sini berapa yang saya pakai, yaitu 70. Kita pilih fontnya, kemudian kita masukkan angka 70 di sini, kemudian fontnya pakai Beyond the Mountains. Teman-teman bisa install dulu ya, sudah saya berikan di deskripsi. Kemudian kita atur pengaturan teksnya di sini kayak gini misalkan ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita tinggal beri outline. Di sini saya menggunakan outline sebesar, kita cek dulu, 2,5 ya. Nah, kita kembali ke sini, kemudian kita cek outline-nya, kita beri outline di atas warna merah dulu biar kelihatan. Klik 2 kali, lalu kita berikan nilainya 2,5. kemudian pengaturannya seperti ini. Behind fill, klik OK, lalu baru kemudian yang bawah ini teman-teman hilangkan. Yang garis ini teman-teman klik kanan disilang, kemudian yang ini, yang hurufnya teman-teman klik kanan di atas putih. Nah, seperti ini ya. Baru kemudian teman-teman berikan drop shadow di sini. Nah, kemudian pilih yang presetnya bottom left kayak gini, lalu kita atur kedekatannya dan nanti teman-teman tinggal selesaikan sendiri ya. Nah, seperti ini misalkan. Untuk warnanya kita langsung warna aja ungu ya, ungu pakai warna yang ini. Nanti teman-teman bisa samakan ya, kodenya adalah 476100 ya, klik OK. Berikutnya kita tinggal membuat tulisan yang happy-nya. Happy-nya di sini saya juga masih melengkungkan sedikit ya, tetapi tidak terlalu banyak. Jadi saya buat garis bantu dulu kayak tadi. Saya buat seperti ini misalkan. Kemudian saya lepaskan, klik 2 kali. Lalu saya klik 2 kali di happy, klik Ctrl A, klik Ctrl X, lalu masukkan di sini. Kita paskan pada garisnya ya. Klik Ctrl V, lalu fontnya kita pakai font Doraemon ya. Teman-teman bisa install dulu font Doraemon yang ada di deskripsi. Kemudian mengenai ukurannya kita cek ukurannya adalah 55. Kita kembali ke sini, kita atur ukuran fontnya 55, 56 gitu aja, enggak apa-apa. Setelah itu kita atur posisinya, kita rubah warnanya dulu. Warnanya kita berikan warna tadi ya, warna ungu di sini seperti ini. Kemudian klik OK. Kemudian outline-nya kita berikan outline merah dulu ya, seperti ini. Lalu kita atur berapa outline-nya yang saya pakai tadi, 1,75. Kita kembali ke sini. Outline-nya kita buat 1,75. Kita ketik manual. Pengaturannya tengah-tengah kiri behind fill. Klik OK. Kemudian kita berikan warna putih pada outline-nya kayak gini. Lalu kita berikan drop shadow sedikit seperti ini. Pilih presetnya bottom left kayak gini. Kita dekatkan pada objeknya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita atur, kita paskan pada bagian sebelah sini. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita turunkan di bawahnya birthday ya, order, behind, pilih yang teks yang bawah seperti ini. Kemudian bagian yang atas ini, yang happy ini kita copy, klik copy, lalu kita pastekan lagi, klik kanan pastekan lagi ya. Lalu bagian ini drop shadow-nya teman-teman hilangkan yang atas ya. Yang ini, yang atas ini teman-teman buang outline-nya, klik kanan di atas tanda silang. Nah, seperti ini. Lalu yang ini kita juga hilangkan bagian outline-nya yang atas ya. Yang untuk pertolongan tadi kita juga hilangkan. Nah, seperti ini. Sehingga huruf ini terkesan di atasnya birthday tetapi shadow-nya tetap di bawahnya.
Lalu yang tengah ini tinggal teman-teman blok warna putih. Caranya pakai pen, kita gambar manual kayak gini. Ini salah satu pengaturan dalam materi font teman-teman ya. Jadi layout tentang font itu ada banyak sekali jenisnya. Misalkan seperti ini, kemudian kita beri warna putih. Kemudian kita buang outline-nya, lalu kita turunkan di bawahnya happy. Klik kanan order behind, pilih teks yang happy. Dan sekarang kita sudah punya teks yang sama dengan yang kita buat tadi ya. Lalu ini kita grup seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat tulisan yang 17 tahun itu. Ini saya pakai fontnya adalah Doraemon ya. Jadi di sini saya cuma buat dua font, yaitu Beyond the Mountains dan juga Doraemon. Itu aja. Ukurannya adalah 1, ini ukurannya ya. Ukurannya adalah 107,412. Kita copy langsung biar cepat. Lalu untuk fontnya saya menggunakan font ukuran 2. Saya pilih warna merah dulu. Saya pakai font merah dulu ya, seperti ini. Lalu ukurannya adalah 2 mili. Kita pilih 2 mili. Kita pilih 2 mili di outline ya. Seperti ini. Pengaturannya seperti ini, seperti biasa ya. Klik OK. Jika sudah, kita langsung buat yang TH nya, tinggal geser aja. Kemudian kita klik 2 kali, Ctrl A, ketik T sama H. T besar, H kecil, seperti ini ya. Lalu kita kecilkan ukurannya menjadi 40. Ukuran fontnya kita kecilkan 40,15. Klik OK. Seperti ini. Berikutnya kita tinggal beri warna. Kita berikan warna pink, lalu kita berikan outline berwarna putih seperti ini. Jika sudah, teman-teman tinggal dekatkan yang warna pink yang TH nya ini kayak gini. Lalu kita seleksi keduanya dan kita masukkan ke dalam layout objek yang kita desain. Seperti ini ya. Nah, angka 17 ini saya geser ke samping sedikit ya. Nah, seperti ini. Kemudian mengenai teks properties-nya saya tambah sedikit, misalkan saya tambah 5 agar tidak terlalu dekat dengan angka 1, seperti itu. Outline yang TH nya saya kecilkan menjadi 1,5. Lalu klik OK seperti ini. Nah, sudah jadi teman-teman ya. Lalu kita grup, klik kanan grup, dan kita membuat yang sama dengan bagian yang sebelah sini, yang tanggal lahirnya dan juga tanggal yang ulang tahunnya sekarang ya. Ini caranya sama dengan yang pertama tadi ya. Tinggal ketik, ditata layoutnya. Silakan teman-teman coba sendiri bagian yang ini ya. Saya langsung copy aja, tidak perlu berlama-lama agar durasi videonya juga tidak terlalu panjang ya. Ini sama dengan yang atas tadi caranya. Berikutnya kita tinggal buat yang bagian teks. Yang ini sama juga ya, tapi yang ini coba saya buatkan sedikit. Kita buat dulu pakai pen tool di sini ya. Kemudian kita buat garis kayak gini. Kita atur garis ini seolah-olah mengikuti dari layout label tadi ya. Kemudian untuk menghentikannya, klik 2 kali di sini. Kemudian kita ketik text tool. Lalu kita arahkan pada garis, kemudian kita ketik namanya seperti ini. Lalu kita pakai fontnya Mountain, Beyond the Mountain ya, kayak gini. Kita besarkan. Ini spasinya kita pakai double ya, karena fontnya terlalu dekat. Kita setting ukurannya dulu, kita naikkan ke atas sedikit. Naikkan lagi. Kita bisa pakai shape tool ya. Kita titiknya ini bisa kita geser ke bawah sedikit yang ini. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya kita tinggal berikan layout pada bagian ini. Untuk garisnya ini kita klik kanan dulu biar hilang. Kemudian pada fontnya kita berikan outline sebesar 1,5 dan juga pewarnaan ya. Outline-nya kita berikan 1,5. Caranya pilih hurufnya ini. Kemudian klik warna biru dulu untuk warna outline-nya. Kemudian klik kanan,
kita berikan 1,5 dan pengaturannya kayak gini. Klik behind fill, klik OK, lalu teman-teman berikan warnanya ya. Klik kanan di atas warna putih, kemudian untuk warna dalamnya teman-teman pakai yang ini. Klik di sini 2 kali, pewarnaan pilih yang warna biru di sini, klik OK. Berikutnya tinggal kita mainkan drop shadow-nya ya. Di sini saya menggunakan pengaturan 22 dan 2 angka ya, 2 nilai untuk lebarannya. Kita klik langsung lepaskan. Kemudian kita presetnya pilih bottom left, lalu kita kembalikan ke tengah, ke bawah sedikit ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita atur nilainya, tadi sudah sama ya, 22 dan 2. Kita tinggal atur posisinya saja. Nah, seperti ini. Jika sudah, kemudian langkah terakhir adalah kita tinggal memberikan teks yang bagian bawah ini ya. Ini semacam doa dari orang yang membuatnya atau klien yang memesan pada teman-teman. Ini fontnya sama, saya pakai Beyond the Mountain, yang bawah juga sama ya. Kemudian ini langsung saja saya copy biar nggak lama-lama ya. Saya langsung geser ke sini. Kemudian saya naikkan dulu Ctrl Home di keyboard, tekan Shift, pilih background, tekan C. Lalu ini saya geser lagi ke kanan ya. Saya geser ke kanan sedikit kayak gini. Lalu ini juga ke kanan sedikit seperti ini. Nah, jika sudah, tinggal kita grup semua, lalu klik kanan grup. Yang lama saya delete, yang ini. Kemudian ini tinggal kita tupit, lalu kita simpan file save as, kita taruh di desktop misalkan. Lalu kita beri nama latihan, formatnya CDR. Kemudian kita save, lalu kita export sekarang. Kita export file, export di sini bisa, atau langsung di atas ini juga bisa ya. Kemudian kita taruh di desktop, lalu kita beri nama latihan, formatnya kali ini kita pakai JPG ya. Lalu klik export di sini, kemudian pengaturannya nanti warnanya pilih yang CMYK color, dicek lagi ya, jangan sampai salah. Lalu untuk resolusinya kualitasnya 100 dan ukurannya dicek 21 x 29,7, resolusi 300 di sini ya. Kita pakai yang 300 dpi karena ukurannya kecil. Nanti kalau ukurannya besar bisa teman-teman turunkan resolusinya agar tidak terlalu lama waktu mencetaknya. Jika sudah previewnya tampil seperti ini, tinggal teman-teman klik OK dan kita cek hasilnya di desktop ya. Hasilnya adalah seperti ini teman-teman. Ini adalah desain yang baru saja kita buat. Dan jika kita buat mockupnya, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi demikian teman-teman cara kita belajar membuat desain kali ini. Jika ada kurang dan kesalahan, silahkan teman-teman tinggalkan komentar di kolom komentar yang ada di bawah channel ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.